Batin Labu Handak, warisan budaya Lampung yang dituangkan dalam buku bergambar. Jaga warisan leluhur, Batin Labu Handak, gabungkan kata dan gambar dalam buku anak. Batin Labu Handak, sebuah upaya untuk melestarikan dan menanamkan nilai-nilai leluhur pada generasi muda. Kita mau bahwa cerita-cerita rakyat ini tetap ada di masyarakat gitu kan, karena ini mungkin kita ambil dari tradisi lisan. Selengkapnya di Brin Daily News bersama saya, Berlian Irawan. Cerita bergambar adalah sebuah karya seni yang menggabungkan kekuatan kata-kata dan gambar untuk menyampaikan sebuah kisah. Melalui penelitian mendalam terhadap cerita rakyat Nusantara, Balitbang Agama Jakarta berhasil mengungkap potensi besar dari cerita Batin Labu Handak asal Lampung. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 ini melibatkan 7 wilayah di Indonesia dan menghasilkan temuan menarik tentang nilai-nilai pendidikan dan keagamaan yang terkandung dalam cerita rakyat. Peneliti Pusat Riset Manuskrip Literatur dan Tradisi Lisan, Mahmuda Nur, menuturkan, awalnya buku ini ditargetkan untuk anak usia dini. Namun, seiring berjalannya waktu, target pembaca diperluas hingga anak berusia 7-9 tahun. Buku Batin Labu Handak tidak hanya sekedar buku cerita, tetapi juga menjadi upaya untuk menghidupkan kembali tradisi lisan yang semakin jarang ditemui. Dengan adanya buku ini, diharapkan generasi muda dapat lebih menghargai dan melestarikan budaya bangsa. Cerita bergambar Batin Labu Handak ini kita ambil dari hasil penelitian kami di Balai Litbang Agama Jakarta pada tahun 2017. Nah, di penelitian tersebut kami menilai tentang nilai-nilai pendidikan dan keagamaan pada cerita rakyat yang ada di Nusantara. Di dalam penelitian itu ada 7 wilayah yang kita ambil, kita sisir juga cerita-cerita rakyat tersebut. Nah, kemudian dari ketujuh wilayah ini kami mengambil satu wilayah, yaitu wilayah Lampung, yang akan dijadikan sebagai cerita bergambar untuk saat itu untuk usia anak dini. Namun ketika di dalam perjalanannya kita membahas tentang cerita buku bergambar ini, akhirnya audiensnya berubah. Awalnya di PAUD usia 0 sampai 6 tahun, kemudian berubah dari 7 sampai 8 atau 9 tahun. Batin Labu Handak merupakan representasi dari satu komunitas adat di Lampung. Cerita ini lebih populer di kalangan masyarakat Lampung, Paminggir, terutama di daerah Y5 dan Kalianda. Mahmuda Nur mengungkapkan tujuan pembuatan buku bergambar ini adalah untuk melestarikan cerita rakyat Indonesia dan menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal pada generasi muda. Target yang kita mau sebenarnya agar anak-anak madrasah, khususnya saat itu karena madrasah yang di bawah naungan Kementerian Agama, mengetahui cerita-cerita rakyat yang ada di beberapa wilayah gitu. Nah, Labu Handak ini kan cerita yang berbeda ya. Kalau di Jawa Timur mungkin mempunyai timun emasnya gitu, maka di Lampung itu ada cerita Labu Handak yang memang ceritanya itu hampir sama persis gitu. Buku bergambar Batin Labu Handak tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi jembatan antara generasi tua dan muda. Melalui buku ini, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam cerita rakyat dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Cerita Batin Labu Handak memiliki potensi sebagai alat untuk mengajarkan prinsip-prinsip pendidikan agama, yaitu pentingnya patuh pada perintah Tuhan yang ditekankan dengan selalu berdoa dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Selain itu, cerita ini menekankan pentingnya pertahankan komitmen dan integritas sebagai hasil dari ketaatan kepada Tuhan. Mahmuda menuturkan dengan adanya buku cerita bergambar ini dapat menjadi terobosan dalam publikasi hasil penelitian, selain dalam bentuk artikel ataupun jurnal. Selain itu, dapat menambah wawasan generasi muda terkait cerita rakyat yang ada di Indonesia. Kita mau bahwa cerita-cerita rakyat ini tetap ada di masyarakat gitu kan, karena ini mungkin kita ambil dari tradisi lisan, yaitu cerita-cerita tradisi bercerita di masyarakat
seperti kalau di Lampung itu ada warahan gitu kan, kemudian di Mentawai itu ada titiboat. Dari tradisi bercerita ini kita bisa mungkin cerita-cerita yang dulunya diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan, tapi karena kita kondisi sekarang ini kan misalnya teknologi sudah maju gitu. Nah, kita menginginkan perubahan gitu dari cerita yang dulunya dikonsumsi oleh masyarakat dahulu dengan model penceritaan secara lisan, kemudian kita rubah menjadi mengalihwahanakan cerita itu ke dalam bentuk buku ataupun juga nanti mungkin ke dalam bentuk visual agar anak-anak sekarang ini bisa mengetahui dan juga menerima apa yang dulu diceritakan oleh orang-orang dulunya. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.